di sini aku mau menjelaskan tentang uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis? Uji hipotesis adalah proses untuk menguji asumsi mengenai suatu kondisi populasi berdasarkan data sampel. Nah, bahasa gampangnya itu mengecek dugaan kita apakah benar atau tidak berdasarkan data yang kita punya. Jadi kita bisa tahu ada perubahan atau perbedaan hal yang sedang diteliti. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis 0 dan alternatif. Uji hipotesis 0 itu nggak ada perbedaan atau pengaruh. Kalau uji hipotesis alternatif itu ada perbedaan atau pengaruh. Lewat uji hipotesis ini, bisnis bisa mengambil keputusan yang masuk akal dan berdasarkan data. Jadi di sini aku udah ada data random yang udah aku buat sebelumnya dari studi kasus. Terus aku blok dan aku copy untuk dipindahkan ke SPSS. Terus kita klik SPSS-nya, kita pindah ke data view. Habis itu kita paste data yang tadi dari Excel. Semuanya udah di sini. Terus habis itu kita ke variable view dan namanya kita ganti jadi transaksi. Desimalnya kita ubah jadi 0 dan labelnya kita tulis transaksi per minggu. Terus measure-nya kita ganti jadi nominal. Kita balik lagi ke data view. Nah, analyze, terus compare means, terus kita pilih one sample t-test, dan transaksi per minggunya di sini kita pindahin ke test variable. Terus test value-nya kita tulis 750. Terus kita oke. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa rata-rata transaksi per minggu adalah 793,84, lebih tinggi dari nilai uji 750. Jadi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, artinya perbedaannya signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata transaksi per minggu lebih tinggi secara signifikan dari 750. Setelah kita mendapatkan data dari kuesioner, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah dengan uji instrumen. Uji instrumen dibagi dua, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kita bahas satu persatu. Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kalau saya ingin mengukur kepuasan pelanggan, maka item pertanyaannya harus benar-benar menggambarkan kepuasan, bukan hal yang lain seperti loyalitas atau minat beli. Di SPSS, uji validitas dilihat dari R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka datanya valid. Bila sebaliknya, R hitung lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak valid dan itu harus direvisi datanya atau dibuang. Intinya, uji validitas membantu memastikan bahwa alat ukur kita tepat sasaran. Kita buat data randomnya terlebih dahulu dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20, lalu kita copy semuanya, lalu jangan lupa paste as value agar datanya tidak berubah-ubah. Setelah kita mendapatkan datanya, lalu kita totalkan dari masing-masing pertanyaan. Setelah itu, lalu kita ambil semua datanya termasuk data total. Setelah itu, semua data yang telah kita dapatkan kita masukkan ke software SPSS. Setelah itu kita klik datanya, lalu Ctrl F, find and replace, find var 000 untuk mengganti dengan P untuk merepresentasikan pertanyaan. Lalu replace all, kita close. Jangan lupa kita ganti P21 ini dengan total. Lalu kita ubah semua desimal menjadi 0 dan measure-nya kita ganti semua menjadi scale. Setelah itu kita analyze, correlate, bivariate, lalu kita masukkan semua datanya. Jangan lupa centang Pearson, lalu kita masukkan, kita oke, dan outputnya akan keluar seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa angka significant totalnya itu tidak memiliki 2 bintang di atasnya. Berarti ini tidak valid. Valid, kita juga perlu memastikan bahwa alat ukurnya
konsisten. Dan itu dilakukan lewat uji reliabilitas. Uji ini melihat apakah responden menjawab pertanyaan dengan konsisten untuk topik yang sama. Di SPSS kita pakai nilai Cronbach Alpha. Kalau nilainya 0,7 ke atas berarti instrumennya reliable atau konsisten. Kalau di bawah itu artinya ada item yang membuat hasilnya tidak stabil. Jadi reliabilitas ini penting supaya hasil penelitian bisa dipercaya karena alat ukurnya tidak berubah-ubah. Kita klik Analyze Scale Reliability Analysis, kita masukkan semua sampel data kecuali total ya. Kita masukkan, lalu kita klik OK, maka akan keluar angka Cronbach alfanya. Di sini angka Cronbach alfanya ini minus dan data ini tidak reliable, maka tidak bisa kita pakai. Setelah datanya valid dan reliable, maka kita harus mengujinya kembali dengan uji asumsi klasik. Apa saja uji asumsi klasik dan bagaimana penerapannya? Kita lihat. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Kalau data tidak normal, maka hasil uji statistik seperti uji T dan uji F bisa jadi kurang akurat. Di sini saya menggunakan cara melihat nilai skewness dan kurtosis. Skewness menunjukkan tingkat kemiringan distribusi data, apakah datanya condong ke kanan atau condong ke kiri. Sedangkan kurtosis menunjukkan seberapa tinggi atau datarnya puncak distribusi data dibandingkan distribusi normal. Cara membacanya cukup mudah. Kita lihat nilai Z skewness dan Z kurtosis, yaitu hasil pembagian antara nilai skewness atau kurtosis dengan standar errornya. Kalau kedua nilai Z itu berada di antara minus 2 sampai plus 2, artinya data terdistribusi normal. Tapi kalau nilainya di luar rentang tersebut, berarti data cenderung tidak normal. Dengan kata lain, uji ini membantu kita memastikan bahwa penyebaran data tidak terlalu miring atau tidak terlalu runcing, sehingga hasil analisis regresi bisa lebih valid. Pertama kita buat sampel data randomnya terlebih dahulu, copy lalu paste as value agar datanya tidak berubah-ubah. Setelah itu kita masukkan datanya ke SPSS. Kita ubah desimal menjadi 0, lalu kita isi nama variabelnya sesuai dengan yang kita telah tentukan. Jangan lupa labelnya juga diisi agar informasinya tetap lengkap. Setelah itu measure-nya kita ganti dengan scale. Setelah itu kita analyze regression linear, masukkan variabel Y ke dalam dependent dan X-nya ke independent. Setelah itu kita klik save unstandardize di bagian residual, lalu continue. Kita klik OK. Bila outputnya telah keluar, kita kembali lagi ke pengolahan data dan pastikan ada res underscore 1. Setelah itu kita analyze descriptive statistik, descriptive, masukkan unstandardized residualnya ke dalam variabel. Kita klik option, setelah itu unchecklist semuanya dan checklist kurtosis serta skewness. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam spreadsheet, kita buat skewness rasio, kita bagi skewness dan kurtosisnya dengan standar errornya masing-masing. Nah, bisa terlihat di sini skewness rasio berada di minus 0,715 dan kurtosis berada di 0,628. Di rentang minus 2 sampai plus 2 artinya data terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji autokorelasi, digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antar residual pada data penelitian. Kita menggunakan nilai Durbin-Watson untuk mengetahuinya. Caranya, bandingkan nilai DW dengan batas bawah dan batas atas dari tabel Durbin-Watson. Jika hasilnya berada di antara DL dan DU atau ditulis DL lebih kecil dari DW lebih kecil dari DU, artinya tidak terjadi autokorelasi. Namun kalau DW berada di bawah DL, berarti ada autokorelasi positif. Dan jika di atas 4, berarti ada autokorelasi negatif. Jadi uji ini memastikan bahwa error dalam model tidak saling berhubungan antar waktu. Karena biasanya uji autokorelasi ini menggunakan data yang bersifat time periodic atau periode waktu yang biasanya bersifat bulanan atau tahunan.
Kita ambil dari data yang tadi, analyze, regression, linear, kita reset, kita masukkan dependent Y, independent itu X, kita statistik, Durbin Watson, continue, dan oke. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ya, model summary kita ambil, kita cut, lalu kita copy as image, kita taruh dulu ke sini. Setelah itu kita cek bahwa sampel datanya ada 51. Setelah itu kita lihat di tabel Durbin Watson. Nah, K-nya ini adalah variabel. Berarti ada 4 variabel. Kita cek di 51. Ya, sampel ke 51. Kita cek. Nah, kita ambil DL-nya. Kita copy ke sini. Nah, kita buat tanda seperti itu terlebih dahulu. Setelah itu kita copy juga DU-nya. Nah, bisa dilihat di sini datanya seperti itu. Kita coba copy, lalu kita coba paste di sini. Setelah itu kita bandingkan apakah benar bahwa DL lebih kecil dari DW, lebih kecil dari DU, dan ternyata hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya adalah DL lebih kecil dari DW, tetapi DW-nya lebih besar dari DU. Maka ini ada di daerah ragu-ragu. Tidak bisa diambil kesimpulan ini positif atau negatif. Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan bahwa antar variabel independen tidak berkorelasi terlalu tinggi. Kalau dua variabel bebas punya hubungan yang kuat, maka sulit mengetahui mana yang sebenarnya berpengaruh terhadap variabel dependen. Di SPSS, kita bisa lihat dari nilai VIF dan tolerance dari tabel coefficient. Kalau VIF-nya kurang dari 10 dan tolerance-nya lebih dari 0,1 berarti tidak ada masalah multikolinearitas. Tapi kalau VIF-nya tinggi artinya variabel tersebut saling tumpang tindih dan bisa mengganggu hasil regresi. Jadi uji ini penting untuk menjaga agar setiap variabel punya peran yang jelas. Kita klik analyze, regression, linear, lalu kita reset lagi. Di situ dependent Y dan independennya kita isi dengan X. Kita klik statistik, kita klik collinearity diagnostic continue, lalu oke, dan hasilnya akan keluar seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dan nilai tolerance-nya itu lebih dari 0,1. Artinya, kita bisa simpulkan di sini bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam sampel data yang telah kita olah. Selain VIF, kita juga bisa melihat hubungan antar variabel independen melalui partial correlation. Tujuannya adalah mengetahui apakah dua variabel tetap memiliki hubungan yang kuat meskipun pengaruh variabel lain dikendalikan. Kalau korelasinya masih tinggi, berarti kemungkinan besar memang terjadi multikolinearitas. Uji ini membantu kita mendeteksi variabel mana yang menyebabkan hubungan antar variabel bebas menjadi terlalu kuat. Jadi partial correlation lebih bersifat analisis pendukung untuk memastikan hasil regresi tetap akurat. Kita klik analyze, correlate, partial, kita masukkan Y ke controlling for dan semua X ke variables. Lalu setelah itu kita klik OK dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Di sini kita perhatikan outputnya dari significance to delta-nya. Bila lebih dari 0,05 itu berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan kita lihat di kecepatan layanan pelanggan itu ada satu angka 0,012 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti ini menandakan adanya potensi multikolinearitas. Uji heteroskedasitas digunakan untuk melihat apakah varian error dalam model regresi sama atau berbeda. Saya menggunakan uji Glacier yang hasilnya bisa dilihat di tabel koefisien khususnya pada kolom T dan SIG. Interpretasinya sederhana.
Kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedasitas. Artinya varian errornya sama atau konstan. Sebaliknya kalau SIG lebih kecil dari 0,05 berarti ada heteroskedasitas. Jadi uji ini memastikan bahwa penyebaran error dalam model tidak berpola dan hasil analisis tetap valid. Kita klik transform compute variable, kita tulis di target variabelnya abbreviate. Setelah itu kita klik all apps dan kita masukkan ke atas dan kita klik unstandardized residual, kita masukkan lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik analyze, lalu regression, linear, lalu kita reset, lalu setelah itu kita masukkan abbreviate ke dependent, lalu semua X ke independent. Setelah itu kita klik OK dan hasilnya akan keluar seperti ini. Kita bisa lihat di sini bahwa sampel data yang kita telah olah tidak mengalami heteroskedasitas. Kenapa? Karena nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05 dan tidak ada yang di bawah dari 0,05. Jadi sampel data ini tidak mengalami heteroskedasitas. Halo, saya Zikran Ridwan. Kali ini uji Chi-square. Jadi uji Chi-square itu simpel banget tujuannya. Jadi dipakai buat ngecek apakah dua variabel kategori itu saling berhubungan atau enggak. Uji ini cocok banget buat data kualitatif yang bentuknya kategori dan bukan angka mutlak. Misalnya jenis kelamin, status kerja, preferensi produk, dan hal-hal yang enggak bisa diklasifikasi gitu. Oke. Yang kita perlukan sekarang adalah data mentah seperti ini. Kita punya ada kolom nomor, ada kolom produk yang sudah di-encode, dan platform yang sudah di-encode. Untuk kode 4 yaitu makanan minuman, 3 adalah kecantikan, 2 fashion, dan 1 elektronik. Untuk platform sendiri, 1 Tokopedia, 2 Shopee, 3 Lazada, 4 Bukalapak, 5 Blibli, 6 TikTok Shop, dan 7 Zalora. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah copy dari sini ke paling bawah. Kita copy ke SPSS, kita menuju ke kiri atas, kita paste, lalu setelah itu kita ke variable view. Di sini value-nya kita isi sesuai dengan encode yang kita isi tadi. Ini 0, desimalnya dulu. Ini 0, ini 0. Oke. Untuk value 1 kita bisa lihat tadi di sini elektronik. Untuk value 2 kita lihat di sini fashion. Value ketiga sini kecantikan. Untuk value 4 makanan. Dan klik OK. Nah, untuk yang kolom kedua kita isi juga value 1 itu Tokopedia. Supaya cepat teman-teman, kita copy aja di sini. Itu Lazada, 4 itu Bukalapak, 5 itu Blibli, 6 itu TikTok Shop, dan ketujuh adalah Zalora. Klik OK. Nah, untuk namanya sendiri ini variabelnya kita ganti menjadi produk. Produk. Ini platform. If I'm not mistaken, yes. Oke. Untuk analisisnya kita tekan analyze.
lalu deskriptif statistik, dan cross tab. Untuk produk kita masukkan ke baris, dan yang platform kita masukkan ke kolom. Di statistiknya centang chi-square-nya, klik continue, lalu di sales-nya observed dan expected kita centang. Sudah, kita klik OK. Terlihatlah output dari si analyze ini. Gimana interpretasinya? Kita lanjut ke babak selanjutnya. Hasil output menunjukkan peringatan A28 cells 100% have expected count less than 5. The minimum expected count is 57. Ini artinya bahwa asumsi dasar uji chi-square di mana sebagian besar sel harus memiliki frekuensi harapan lebih besar dari 5 tidak terpenuhi. Hal ini membuat nilai p-value dari chi-square kurang dapat diandalkan. Namun, p-value yang sangat tinggi berkisaran 0,899 tetap memberikan indikasi kuat bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Nilai dari uji chi-square-nya sendiri adalah 0,899, menunjukkan tidak adanya asosiasi yang signifikan antara jenis produk dan platform. Jika ada pun kekuatannya sangat lemah. Dari data 53 pelanggan, tidak ada jenis produk yang dibeli pelanggan yang cukup untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara jenis produk yang dibeli pelanggan dan platform belanja online yang mereka gunakan. Pilihan platform pelanggannya tampaknya tidak pengaruh secara signifikan oleh kategori produk yang mereka beli. Sekian, terima kasih. Oke, apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana itu adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan sebab akibat kausal antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y, dan tujuannya adalah untuk menemukan persamaan garis lurus atau linear yang paling sesuai dengan datanya. Dan fungsi atau tujuannya itu bisa untuk memprediksi, yaitu untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X yang diberikan. Misalnya jika Bank Mandiri mengetahui besarnya DPK atau dana pihak ketiga, mereka dapat memprediksi berapa kredit yang dapat disalurkan. Dan yang kedua bisa untuk menjelaskan hubungan, untuk memahami seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dalam kasus ini, seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga atau DPK terhadap total kredit yang disalurkan. Dan berikut ini adalah datanya, data dari DPK dan kredit dari Bank Mandiri, seperti yang tadi kita bahas. Dan sekarang kita copy datanya ke SPSS. Lalu kita pastikan langsung. Dan kita pergi ke variable view. Dan ini kita ubah menjadi X, dan yang bawah kita ubah menjadi Y, dan di labelnya kita namain sesuai sama data yang ada, yaitu X nya itu DPK dan Y nya itu kredit. Oke, lalu kita langsung kembali ke data view dan kita analyze regression linear, lalu kita taruh yang kreditnya itu di dependent karena dia adalah Y-nya, dan DPK-nya di independent karena DPK itu mempengaruhi si kreditnya, maka si kreditnya ditaruh di dependent dan DPK-nya di independent. Lalu selanjutnya kita klik statistics dan kita centang bagian R-squared change dan langsung kita klik continue dan langsung juga kita klik OK. Dan di sini outputnya sudah bisa langsung dilihat ya. Dan yang akan kita ambil untuk implementasinya adalah yang model summary dan ANOVA-nya. Dari hasil output yang kita dapat, kita bisa lihat bahwa hubungan DPK dan kredit memiliki hubungan positif yang hampir sempurna, yakni R sama dengan 0,999. Dan kekuatan modelnya adalah DPK menjelaskan 99,7% dari naik turunnya jumlah kredit, yakni R-square sama dengan 0,997. Model ini sangat akurat. Dan signifikansinya
Pengaruh DPK terhadap kredit sangat signifikan, dengan nilai signifikansi 0,000. Kesimpulannya adalah dugaan manajemen terbukti, dana pihak ketiga atau DPK benar-benar berpengaruh signifikan dan positif terhadap total kredit yang disalurkan. Peningkatan DPK sangat efektif untuk meningkatkan penyaluran kredit. Selanjutnya saya akan membahas salah satu teknik analisis data yang cukup penting dalam penelitian ini, yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis ini sering digunakan ketika ingin melihat bagaimana beberapa variabel bebas dapat mempengaruhi salah satu variabel terikat. Misalnya, dalam dunia bisnis, sosial, ataupun pendidikan, kita sering ingin tahu faktor apa sih yang paling berpengaruh terhadap suatu hasil tertentu. Nah, lewat analisis regresi linear berganda ini, kita bisa mengukur hubungan antar variabel tersebut secara matematis dan juga objektif. Selain itu, kita juga bisa apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, serta seberapa kuat hubungan yang terjadi. Saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah melakukan analisis regenerasi berganda di SPSS, cara membaca hasil outputnya, dan juga bagaimana menafsirkan hasilnya dengan benar. Langkah pertama dalam analisis regenerasi adalah mempersiapkan data. Kita perlu menentukan variabel mana yang akan dijadikan variabel terikat Y dan variabel bebas seperti X1, X2, X3, dan seterusnya. Data bisa disiapkan dulu melalui Microsoft Excel, lalu di-copy dan paste ke SPSS. Variabel view, tempat kita menamai dan juga mengatur identitas variabel seperti name, tipe, label, dan juga measure. Pastikan setiap kolom sudah diberi nama variabel yang sesuai. Lalu data siap untuk dianalisis. Setelah data siap, kita bisa mulai proses analisis regenerasi linear berganda. Langkah-langkahnya yaitu klik analisis, kemudian cari regression, kemudian cari lagi linear. Masukkan variabel Y ke kolom dependent seperti X1, X2, X3, dan seterusnya ke kolom independent. Kemudian, klik tombol statistik. Lalu centang seperti estimate, model fit, collinearity diagnosis, dan juga Darwin-Watson. Setelah itu, klik continue. Selanjutnya, klik tombol plot. Kemudian masukkan ZPRED ke kotak X. Kemudian masukkan juga ZResit ke kotak Y. Centang normal probability plot, lalu klik continue. Setelah semua sudah siap, klik OK. SPS akan menampilkan hasil analisis dalam jendela output yang berisi tabel-tabel utama seperti model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Dari hasil analisis yang diperoleh, terdapat 3 tabel utama yang diperlu perhatikan. Yang pertama, tabel model summary, menunjukkan seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variasi dari variabel terikat. Nilai R-square dan adjust R-square menunjukkan tingkat kecocokan model. Semakin mendekati 1, berarti model semakin baik menjelaskan data. Dalam hasil ini, nilai adjust variabel R bernilai min 0,015. Artinya, model regresi yang berbentuk kurang baik dalam menjelaskan variabel dependent. Bahkan, nilai negatif menunjukkan model ini tidak lebih baik dari model tanpa variabel bebas. Yang kedua, tabel ANOVA untuk menguji F. Tabel ini digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Nilai F hitung 0,738 dengan sig 0,534 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, secara bersama-sama, variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya, tabel koefisien untuk uji T dan juga koefisien regresi. X1 memiliki arah positif, artinya peningkatan variabel ini sedikit meningkatkan nilai Y. X2 dan juga X3 memiliki arah negatif yang menunjukkan hubungan berlawanan. Namun, berdasarkan uji T, semua nilai sig lebih kecil 0,05. Artinya tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial.
Untuk menentukan variabel dominan, lihat kolom standardized coefficient. Variabel dengan nilai beta absolut tertinggi adalah yang paling dominan. Dalam hasil ini, nilai beta terbesar dimiliki oleh X3, yaitu min 0,193. Sehingga kecepatan layanan pelanggan adalah variabel yang paling dominan, meskipun pengaruhnya negatif. Dari hasil uji regresi linear berganda ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara simultan maupun parsial. Semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel yang dominan adalah kecepatan layanan pelanggan. Nilai AJES R kuadrat negatif menunjukkan model belum cocok dan perlu variabel tambahan agar hasilnya lebih kuat. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk mencari pola dan mengelompokkan variabel yang saling berkaitan. Tujuannya agar kita bisa menyederhanakan banyak data menjadi beberapa faktor utama tanpa kehilangan makna pentingnya. Misalnya, dari 7 variabel tentang persepsi konsumen terhadap merek, analisis faktor bisa mereduksi semuanya menjadi 2 atau 3 faktor saja, seperti faktor strategi dan juga citra. Dalam praktiknya, analisis faktor sering digunakan untuk 1. Mengetahui hubungan antara variabel, 2. Menguji validitas dan reliabilitas kuesioner, dan 3. Menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap suatu konsep. Ada 2 jenis utama. 1. Exploratory faktor analisis untuk menemukan faktor baru. 2. Confirmatory faktor analisis untuk menguji faktor berdasarkan teori yang sudah ada. Intinya, analisis faktor membantu kita memahami struktur tersembunyi dalam data dan menyajikan informasi secara kompleks menjadi lebih sederhana dan jelas. Oke, berikut adalah studi case yang bakal kita analisis untuk analisa faktor. Sebelum kita menganalisa faktor, kita membutuhkan data-data. Berikut adalah data-datanya. Dan jangan lupa kita juga berikan keterangan untuk Q1 sampai Q10-nya. Nah, sekarang adalah proses pengerjaan SPSS-nya. Sekarang kita copy dulu dari Q1 sampai Q10, masukin semua data ke SPSS-nya. Setelah data masuk semua, kita ke variable view, di mana kita mengganti name var 01 itu menjadi Q1. Kita gunakan find and replace biar lebih cepat dan lebih efisiensi. Dan tak lupa juga kita ubah semua desimalnya menjadi 0. Lalu untuk tahap berikutnya adalah kita pemberian label untuk semua Q-nya dari Q1 sampai Q10. Berikutnya kita analyze dimension reduction, faktor, lalu blok semua, lalu masukkan ke variables. Lalu kita buka deskriptif, checklist semua dari yang bagian statistik dan correlation matrix-nya. Setelah semuanya ke checklist, kita continue. Setelah continue, kita ke tombol extraction. Di tombol extraction kita checklist script load, lalu metodenya kita ubah ke principal axis vectoring. Setelah semua ke checklist, kita continue.
Selanjutnya kita ke rotation, lalu pilih Varimax, lalu continue. Setelah semua tahap sudah dilakukan, kita oke. Maka akan muncul semua output yang kita gunakan untuk analisis faktor. Berikut adalah outputnya yang kita dapatkan. Sekarang saya akan menjelaskan hasil analisis faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan fasilitas kampus. Pertama, kita lihat tabel KMO dan Bartlett Test. Nilai KMO sama dengan 0,383, sedangkan syarat minimalnya adalah 0,5. Artinya, data ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor, karena ukuran sampelnya belum cukup baik untuk membentuk pola faktor yang kuat. Selain itu, nilai signifikan Bartlett Test-nya juga 0,474, lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel tidak signifikan, atau dengan kata lain, antar variabel tidak cukup saling berhubungan untuk dianalisis lebih lanjut. Kedua, pada tabel total variance explained terlihat ada beberapa faktor dengan nilai eigenvalue di atas 1, yaitu faktor keempat. 4 faktor tersebut secara kumulatif menjelaskan sekitar 55,9% total variasi data. Artinya, bila pun analisa dilanjutkan, hanya sekitar setengah variasi yang bisa dijelaskan oleh 4 faktor utama itu. Ketiga, pada tabel commonalities, hampir semua nilai awal atau inisial masih rendah, sebagian besar di bawah 0,3. Ini berarti setiap variabelnya hanya memiliki sedikit kontribusi terhadap faktor yang terbentuk. Misalnya, kualitas pengajaran hanya 0,116 dan fasilitas olahraga hanya 0,102. Artinya, indikator-indikator ini tidak cukup kuat untuk membentuk satu kesamaan faktor. Lalu, di bagian faktor mix, proses ekstraksi berhenti di iterasi ke-25 karena ada variabel dengan nilai commonality lebih dari 1. Hal ini menunjukkan model tidak konvergen atau tidak stabil, sehingga hasilnya tidak bisa ditafsirkan secara pasti. Terakhir, dari garis script-plot terlihat garis mulai mendatar setelah faktor keempat ini, menegaskan bahwa maksimal hanya ada 4 faktor utama yang bisa terbentuk. Tetapi karena syarat awal KMO dan Bartlett tidak terpenuhi, hasil ini tidak bisa digunakan secara valid. Jadi, kesimpulannya, data ini belum layak untuk dilakukan analisis faktor terlebih dahulu. Untuk memperbaikinya, bisa dilanjutkan dengan 1. Menambah jumlah responden atau ukuran sampel. 2. Menghapus variabel yang tidak relevan dan tidak berkorelasi. 3. Melakukan uji reliabilitas terlebih dahulu agar data lebih homogen. Jika langkah-langkah itu dilakukan, analisis faktor selanjutnya akan bisa menunjukkan dengan lebih jelas faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus. Oke, sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih.